Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali kita dapat kembali dalam ibadah raya online pada hari ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Church News pada minggu ini. Selamat menyaksikan. Komsel keluarga diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam. Komsel ini diadakan via Zoom meeting. Ibadah WBI diadakan setiap hari Kamis jam 11 siang. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Joni Jaya. Mari bergabung dalam doa fajar yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi via Zoom meeting. Doa fajar akan dilayani oleh Pendeta Yofi Hendiawan. Ibadah raya online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Suryadi Sunarko. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah WBI, doa fajar, dan ibadah raya online juga dapat diakses melalui gbimk.org. Demikianlah Weekly News pada minggu ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Mari nikmati setiap kebaikan Tuhan lewat pujian pengagungan kita. Sama penyedia yang layak dipuji dan disembah. Let's go, haleluya. Mari tepuk tangan di hadapan Raja kita. Dia dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Here we go. Sama-sama katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oh, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, amin, oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Oh yeah, saudara dan saya lebih dari pemenang, amin. Mari dengan pujian ini dan ucapan syukurmu, mari katakan, oh, oh, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, hey, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara dan saya, kita dijadikan lebih dari pemenang oleh karena kuasa darahnya, karya penebusannya, dan oleh kuasa kebangkitannya. Haleluya. Ya Allah yang dahsyat, Ya Allah yang luar biasa, amin. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapa tempat bagiku. Are you ready? Yesus
nyanyikan pujian pengagungan bagi Allah kita. Ya Allah yang penuh kuasa, ya Allah yang dahsyat. Oh, oh yeah. Allahku dahsyat. Hey, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Oh, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, oh kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, oh nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dengan pujian ini bersama katakan, oh dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, oh, oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, oh nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, oh gunung-gunung yang tinggi, oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, oh tinggikan namamu. Oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Let's go. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Agungkan namanya. Yeah. Kau Allah yang dahsyat, oh seluruh semesta sujud menyembah. Oh. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, oh tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, oh tinggikan namamu. Oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, Allahku dahsyat. Kami bersyukur buat penolong yang Kau sediakan bagi kami, Bapak. Penolong yang setia, selalu menemani kami, selalu ada untuk kami. Roh Kudus, Engkau baik, Engkau manis, Engkau lemah lembut. We love you, Holy Spirit. Oh, dengan pujian ini katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat
ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mari angkat tanganmu dan katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Oh, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan hadirat-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Oh, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sungguh kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tengah kami. Holy Spirit, we love you. Shalom, Jemaat GBI Muara Karang di bawah pimpinan Pendeta Dr. Fajar yang saya kasihi. Terlebih dahulu kita mulai dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini Bapak. GBI Muara Karang sudah mengundang hamba-Mu. Hamba-Mu sudah berdoa kepada Tuhan Yesus dan berikan tema keselamatan dan kesaksian hidup hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah jemaat GBI Muara Karang bertumbuh rohani lebih pesat lagi dan mengerti arti dari keselamatan yang Tuhan beri cuma-cuma Bapak. Buka hati mereka agar bahasa yang sederhana bisa dicernanya dan mengerti arti keselamatan ini dengan baik Bapak. Terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat GBI Muara Karang katakan amin. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Fajar dan istri yang sudah mengundang saya untuk datang membawa sedikit berkat buat kalian semua. Praise the Lord. Hallelujah.
am here to share this video to as many that will care to listen or to see. The early hour of today, I had a encounter with the Lord, and He gave me this message, and I'm going to deliver it the way God gave it to me. I am not preaching it. So as many that had the message, I plead with you that you should please help me preach it or help me publish it. I was worshiping the Lord the early hour of today, and suddenly I felt a group of people worshiping with me. We were singing, praising God. Suddenly one of the people showed himself to me on my side, right hand like this, and he said I should see. And I opened my eyes and I saw that thing like television, and I was seeing the Son of God, Jesus Christ, on the cross of Calvary, shedding blood, shedding tears. It was dropping like blood and it was rushing like rain. Then I joined, I couldn't control myself, and I joined and started weeping. Then I asked the man by my side, why this kind of rain of tears? He said, I did this for my people, and in return, they never showed me love. They never cared to listen to me. They never cared to follow my way. What else will I do? That a man do this for his friends? And I joined the weeping, and I was asking, I said, please, what did you want me to do? Why is it that it's me that you are showing this to? And he said, I'm sending you, and you should go and tell them that I am the God of patience, but I'm running out of patience. I said, why? Please, Lord. He said, if I should wait more than this, he said, will I find any faith on earth? He said, because the devil is working overtime. No, he didn't use that name devil. He said, Satan is working overtime. He said, he's deceiving my people with the things of this world. He said, now, what I will send you to do, go there, tell the ministers of God that they should change their message. They should remember that their message is not for this world. That they should preach about the coming of Christ to my people. They should preach about the kingdom of God to them. He said, because their messages are not my messages. He said, I know few people will believe you. No, I asked him, will they believe me? He said, few will believe you. But go and tell it to them that will believe you, that I'm coming soon, that I've run out of patience. Jesus said he's coming soon. He said, I'm going to give my reward to everyone. He said, according to his work shall be. I said, I don't think I can deliver this message because I am not qualified. He said, all of you will face my wrath. And as he said that, he turned back. As I ran after him, I said, please, I was trying to please on tears. Then he said, now let me show you something. Then he wiped away like movie. I saw another screen. I saw another television. And I saw another face in that television. And the face was, I saw multitude of people, millions of people following through the way. And when they go through that straight way, at the end of the road like this, it was like a valley, which many people are falling in like this. They are falling in. And the side that we are like this, only 3 people come to join us. And I asked, why just only these 3 people? Do something. Do something. And he turned back like this. He was talking to me with his back. He said, now go and send the ministers that their punishment is going to be double. That they should change the message. Please, I'm begging anyone that is hearing my voice, change your message and preach the message of the kingdom of God. Jesus is coming soon. Change your message, please. Please, as many that are seeing me or hearing me, help me publish it to as many that you can reach. That Jesus said the ministers should change their message. The pastors should change their message. Forget about message of the things of the world, what they could get. But remember, this world is not our home. There is a place for us that have been prepared for us by the Father.
crusade is coming soon. Let everyone, I beg, I don't know how to publish this. And I don't know why God chose to send me. But help as many that can preach it, preach it. I am not preaching, but I'm sending you this message. If you can preach it, publish it. As many that help me to publish this message, the Lord will bless you. In Jesus' name I pray. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saudara sudah mendengar atau melihat video dari seorang wanita Afrika Selatan yang mendapat dari Tuhan bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Dan yang paling sedih, banyak orang Kristen yang masuk ke jurang neraka. Adakah di antara kita yang mau masuk ke jurang neraka? Saya percaya tidak ada. Kita hidup jadi orang Kristen dengan tujuan roh kita kelak masuk ke surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menjelaskan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur: roh, tubuh, dan jiwa. Bila kita suatu hari dipanggil sama Tuhan Yesus, maka tubuh dan jiwa kita menjadi jenazah. Roh kita yang meninggalkan kita. Hanya ada dua tujuan. Satu ke surga, satu ke neraka. Dan saudara semua sudah mendengar video itu, bahwa banyak orang Kristen yang akhirnya masuk ke neraka. Saya percaya dan saya harap setelah Anda mengerti arti daripada keselamatan ini, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk ke neraka, tetapi semuanya masuk ke surga bila terjadi sesuatu dengan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mulai dulu dengan arti keselamatan. Saudara kalau buka Alkitab di lembaran pertama, tertera yaitu Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara diciptakan untuk serupa dengan gambaran Tuhan. Kenapa harus serupa? Supaya kita berkuasa atas binatang-binatang. Penyakit dari binatang tidak boleh menyerang manusia karena kita berkuasa atas binatang-binatang. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Karena kita sudah tidak lagi serupa dengan gambaran Allah. Penyakit dari binatang mulai menyerang manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara lihat di Asia melalui penyakit hewan, yaitu melalui penyakit babi, terjangkitlah penyakit virus SARS. Di Timur Tengah, dari seekor binatang, onta muda, bisa menyerang, kita mendapatkan MERS. Di Afrika, dari kelelawar dan kera, muncullah penyakit Ebola. Jadi saudara lihat, karena kita tidak serupa lagi dengan gambaran Tuhan yang kehendaki, maka kita seharusnya berkuasa atas binatang-binatang. Tetapi sekarang binatang yang berkuasa atas manusia. Maka terjadilah penyakit ini. Dan saudara tahu, saat ini semua di seluruh dunia lagi pandemik yang disebut dengan coronavirus disease, yaitu yang disebut dengan COVID-19 tahun 19. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini
penyakit binatang tidak akan menyerang kita kalau kita serupa dengan gambaran Tuhan, yaitu kita berkuasa atas binatang-binatang. Tetapi nyatanya binatang lebih berkuasa karena manusia tidak lagi serupa dengan firman Tuhan. Nah, saudara lihat, kita lihat awalnya manusia harus segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa. Makanya manusia tidak serupa lagi dengan gambaran Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Awalnya, yaitu cerita, saudara lihat ini ada gambaran ular. Ular berbisik kepada si Hawa. Dia berbisik, dia mengatakan, semua buah-buahan boleh dimakan di Taman Eden. Mereka ada di Taman Eden, surga. Ular berbisik kepada Hawa, semua pohon-pohonan boleh dimakan, buah-buahnya boleh dimakan. Lalu si Hawa mengatakan, no, semua boleh dimakan, betul. Ada satu pohon, yaitu yang di tengah-tengah Taman Eden, yaitu namanya pohon pengetahuan. Itu nggak boleh dimakan. Kalau kamu makan, kamu akan jadi Allah. Kamu akan bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jelek. Lalu ular berkata, oh nggak benar. Kamu jangan percayain itu semuanya. Ya, kamu makan deh. Pasti kamu jadi pinter. Kamu seperti Tuhan, seperti Allah, jadi pinter. Akhirnya oleh bisikan daripada ular iblis, maka Hawa memakannya. Karena Hawa melihat buah pengetahuan itu bagus. Lalu dia makan. Setelah dia makan, dia bagi si pria ini, yaitu si Adam. Si Adam juga makan. Lalu berdua jatuh di dalam dosa. Dan mereka terpaksa, mereka mengenal yang jahat, yang jelek. Yang jahat, yang bagus. Mereka mengenal semuanya. Mereka baru melihat bahwa keduanya adalah telanjang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena mereka melanggar ketaatan yang Tuhan sudah berikan, maka mereka diusir dari Taman Eden. Yaitu Anda lihat Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah ceritanya. Maka kita manusia, keturunan Adam dan Hawa, jatuhlah di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jatuh di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu hari bila kita percaya sama Tuhan Yesus, seperti halnya saya, pada tahun 1991 saya mengenal Tuhan Yesus melalui seorang pasien nanti yang saya akan ceritakan. Saya mengenal Tuhan Yesus, saya memiliki iman percaya. Dan kemudian sesuai dengan Alkitab, saya memberi diri dibaptis. Itu tercantum di Markus 16 ayat 16. Kalau saudara sudah percaya dan saudara beri diri dibaptis, maka saudara akan diselamatkan. Nah, saudara lihat, jadi saya lahir baru pada waktu itu. Karena saya sudah memulai iman, percaya, dan memberi diri dibaptis. Jadi hari ini dengar baik-baik. Kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara harus dibaptis. Bagi mereka yang percaya tapi belum dibaptis, saya anjurkan harus dibaptis. Baru Anda dapat keselamatan itu. Nah, saudara, pada waktu saudara kena air dan roh,
Saudara dibaptis, saudara lahir baru. Nah, sekarang saudara lihat. Saudara dibenarkan. Saudara masih bajingan. Yes. Kita masih bajingan, tetapi kita sudah memiliki iman, percaya, dan memberi diri dibaptis. Tapi status kita masih kita bajingan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab berkata di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, saya mau menceritakan mengenai diri saya. Tahun 91 saya mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus dari mana? Suatu hari seorang pasien berani sekali. Pada waktu itu saya pasien 120 pasien per hari. Bayangkan income saya. Saya bahkan 10 pasien saya endoskopi. Saya lakukan peneropongan atas dan bawah, lakukan sendiri, dan USG 120 pasien. Nah, saudara yang dikasih, satu di antara pasien itu mengatakan kepada saya, dokter punya semuanya, hanya satu yang dokter tidak punya, yaitu damai dan sejahtera. Saya merasa tersinggung. Lalu saya masih mengantongin uang US dollar. Saya keluarkan US dollarnya. Ini damai sejahtera. Kalau Anda punya dolar, Anda damai dan sejahtera. Saya ejek dia. Dan saudara, di dalam 6 bulan, 3 bukti Tuhan berikan kepada saya. 2 hal, yaitu orang yang kanker, sakit kanker stadium terakhir, tertolong karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Satu lagi, yaitu pasien dari Bogor umur 31 tahun. Saya rasa mungkin itu malaikat yang kirim. Tuhan yang kirim seorang malaikat ke tempat saya. Saya sejak waktu itu gak pernah ketemu dia lagi. Intinya melalui 3 kejadian ini, saya mulai memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sesuai Alkitab, maka saya memberi diri dibaptis. Nah, saudara, memberi diri dibaptis tidak langsung saudara bisa berbahasa roh. Saya membutuhkan waktu 3 tahun sampai saya berbahasa roh. Jadi ingat, berbahasa roh dan dibaptis buat saya 3 tahun. Makanya tidak heran saudara, timbullah gereja yang sekarang Anda miliki, yaitu GBI, Gereja Bethel Indonesia. Dia percayanya Pantekosta klasik. Pantekosta maupun Pentakosta itu sama saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Pantekosta klasik, ada Pantekosta karismatik, ada Pantekosta neokarismatik. Bedanya di mana? Anda lihat, ketiga ini mempunyai kesamaan, yaitu percaya bahwa tanda dan karunia mujizat itu masih terjadi di gereja sekarang. Bedanya cuma satu. Kalau ini baptisan Roh Kudus terpisah dari kelahiran baru, itu yang saya alami. 3 tahun saya mengalami baru saya berbahasa roh. Maka kita semuanya adalah ada di Pentakosta klasik. Saya percaya kalian juga waktu lahir baru nggak langsung terima bahasa Roh Kudus. Ada orang yang tapi bisa dihitung pakai tangan yang langsung terima bahasa roh. Nah, saudara, makanya kita gereja GBI ada di sini, di Pentakosta klasik. Ada Pentakosta karismatik. Dia menolak pandangan baptisan Roh Kudus terpisah. Jadi dia percaya
Kalau sudah lahir baru, langsung terima baptisan Roh Kudus. Ini aliran ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita GBI adalah aliran Pentakosta klasik. Yaitu kita percaya bahwa itu tidak otomatis langsung dapat waktu lahir baru. Seperti yang saya alami, saya membutuhkan waktu 3 tahun sampai bahasa roh itu bisa dapat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahasa roh Anda baru bisa dapat kalau Anda sudah bertobat dan Anda memberi diri dibaptis. Dan Anda harus minta haus sama Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan, haus dan minta. Maka Anda baru diberi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 27% atau 698 juta orang Kristen, kebanyakan mereka adalah karismatik klasik. Nah, saudara, karismatik, saudara lihat ini pilar, ada 5 pilar teologi daripada Pentakosta. Saya ceritakan sebentar. Nomor 1, keselamatan dibicarakan. Kedua, kekudusan dibicarakan. Ketiga, baptisan Roh Kudus. Keempat, kesembuhan. Dan kelima, kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang setelah saya dibenarkan, saya mesti masuk ke sanctification supaya saya di sini bisa glorification, yaitu serupa dengan gambaran Tuhan. Tadinya saya masih bajingan, tapi saya diproses sama Tuhan, semua diproses sama Tuhan, sanctification, diproses pengudusan supaya serupa dengan gambaran Tuhan. Di mana Tuhan berada, yaitu di surga, di situ kita harus juga berada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang membedakan gereja-gereja. Dan saudara lihat, kalau gereja di sini, akunya tadinya masih sombong. Makin lama sombongnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Yesusnya tadinya kecil. Makin lama makin gede di dalam hidup kita. Ini namanya sanctification. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sanctification nggak enak. Sanctification Anda harus bayar harga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, izinkan saya menceritakan sedikit mengenai seorang anak muda yang saya kenal waktu di gereja GBI Intercon. Yaitu anak muda itu, dia memberikan kesaksian. Saya ada di tempat itu juga, saya dengar semuanya. Anak muda itu umur 29 baru pulang dari Amerika. Badannya semua penuh dengan tato. Lalu dia cerita bahwa gaji dia 900 juta per bulan. Bukan per tahun. 900 juta per bulan. Wow, lebih tinggi dari saya kemana-mana. Mendingan jadi dia daripada jadi seorang dokter. Nah, saudara, saya sempat minta kartunya. Saya lihat dia ternyata adalah profesinya adalah seorang debt collector, kepalanya debt collector dari sebuah kasino yang terletak di negara tetangga, Australia. Saya kaget. Belakangan dia ceritain saya, kenapa bisa gaji 900 juta? Saudara, debt collector Anda sudah mengerti, menagih uang. Misalkan si A baru pulang dari kasino di Australia. Dia hutang 3 miliar misalnya. Tanda tangan ngebon 3 miliar. Lalu waktu pulang dia diserahkan tugas untuk menagihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cara dia menagih mengerikan. Saudara,
Dia ke rumah orang itu, dia tanya, "Anda benar utang kasino 3 miliar? Yes. Bagaimana Anda mau cara membayarnya?" Tentu dia pakai cerita segala ekonomi susah sekarang. Bagaimana kalau bisa nggak mau bayar. Saudara, apa yang dia lakukan? Istri dan anak perempuannya yang terbesar dikidnap. Tahu-tahu istri sama anak yang besar perempuan, tahu-tahu bisa ada di China melalui sindikat. Di China dia tidurkan. Sebelum ke China, dia tidurkan dulu istri dan perempuannya. Perempuan terbesar, anaknya. Ditidurkan. Lalu dikirim ke foto kepada yang utang dari kasino. Anda masih mau tidak bayar hutang? Istri dan putri Anda saya kerjakan. Biasanya pengalaman dia, orang itu masih belum mau tunduk. Satu hari mereka dikidnap, lari ke Tiongkok. Lalu di Tiongkok jadi pelacur. Dipaksa jadi pelacur. Lalu waktu dia melacur dikirim foto-fotonya oleh ini orang, ditunjukkan ke suaminya. Sampai suaminya harus bayar. Itulah ceritanya. Kenapa gaji dia bisa 900 juta per bulan. Karena dia berhasil dengan cara ini. Sehingga orang-orang yang ke kasino mau tidak mau mesti membayarnya. Suatu hari papa mamanya di Medan ulang tahun. Anaknya ke Medan. Mampir dulu di Hermes, lalu beli barang-barang yang berhadiah yang mahal, jutaan. Lalu dia antarkan kepada papa mamanya. Anda tahu apa yang papa mamanya kerjakan? Papa mamanya ngekui, berlutut kepada anaknya, mengharapkan anaknya apa? Jangan kirim barang lagi, tetapi papa mamanya maunya anaknya bertobat sungguh-sungguh. Tidak memainkan istri maupun anak orang. Nah saudara, dia kembali lagi ke Jakarta. Dia nggak mau pusingkan urusan ini. Karena gajinya 900 juta per bulan. Siapa yang bisa menggaji dia 900 juta per bulan? Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Setengah tahun kemudian, dia bergaul sama seorang anak muda. Anak muda itu berhasil mengajak dia ke sebuah gereja. Di gereja itu dia mendengarkan firman Tuhan. Dia menangis. Menangis sepanjang dengar khotbah itu. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, dia percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan dia. Dan dia memberi diri dibaptis. Setelah dibaptis, dia belajar baca Alkitab. Dia belajar berdoa. Lalu, yang aneh sekali, dia bisa melepaskan jabatannya. 900 juta berhati hilang. Lalu dia melamar pekerjaannya. Pekerjaan baru, gajinya hanya 20 juta. Dari 900 juta, dia terima cuma 20 juta. Dia terima. Sekarang, puji Tuhan, anak itu sekarang jadi pengerja di sebuah gereja. Saudara lihat, sanctification yang dia bayar. Dia belajar bayar harga, baca Alkitab tiap hari. Dia bayar harga pergi ke doa fajar. Dia bayar harga untuk semuanya dari 900 juta per bulan
sampai 20 juta per bulan, dia terima semuanya. Tujuannya apa? Yesusnya di dalam hidup dia makin besar, dianya makin kecil. Dan akhirnya yang bersangkutan ini menjadi pengerja dari sebuah gereja. Inilah sanctification yang saya katakan, yaitu bayar harga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sebagai gembala, sanctification-nya luar biasa. Saudara tahu, saya dulunya seorang dokter spesialis yang terkenal sekali. Saya bergaulnya sama keluarga cendana, sehingga saya berubah menjadi sombong sekali. Karena ada power, ada kuasa di hidup saya. Kalau zaman dulu Anda berani sombong sama saya, berani bergurau sama saya tinggal angkat telepon, maka kepala bais akan sikat Anda, masukkan ke karung, Anda besok tidak ada lagi di bumi. Begitu berkuasanya. Saya berubah jadi seorang dokter yang sangat sombong dan cuman mikirkan uang. Makanya zaman dulu saya 120 pasien sebelum kenal Tuhan Yesus. Nah saudara, setelah saya kenal Tuhan Yesus, dari 120 menjadi cuma 40 pasien. Bayangkan berapa yang saya mesti bayar untuk pekerjaan Tuhan. Di sini saya meluangkan waktu Sabtu dan Minggu untuk pekerjaan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di proses sanctification tidak enak. Intinya Anda harus bayar harga. Suatu yang tidak enak sekali. Saudara, semua yang jelek dari saudara harus keluar dari hidup saudara. Itu namanya sanctification. Dan banyak orang yang tidak lulus di sanctification ini. Kalau daging mengatakan nggak bakalan Anda bisa lulus. Tapi Anda harus bersandar sama Roh Kudus supaya Anda bisa lulus ujian sanctification, ujian pengudusan. Nah saudara, saya kasih contoh. Saya seorang dokter yang super sombong. Suatu hari saya mesti melayani seorang penjual martabak. Bahkan saya mesti sediakan sebuah tempat duduk buat dia di waktu dia datang ke ibadah. Saudara, setelah itu saya diproses sama Tuhan. Jadi kolektor, minta uang. Dulunya saya yang memberikan uang. Sekarang saya harus minta uang. Bayangkan gengsinya di mana. Suatu hari, gembala sidang kita Pak Niko menunjuk saya sebagai seorang gembala. Itu yang paling nggak enak saudara. Saya mengadakan rapat setelah ibadah. Lalu pengerjanya itu semuanya kebanyakan punya pabrik-pabrik segala. Lalu saya tegur yang bersangkutan. Kok kamu sering gak ke doa fajar? Kok kamu gak sering ke doa pimpinan doa, pemimpin doa? Kamu kok gak ikut? Lalu dia tendang kursi di depan. Dia cekek leher saya. Dia katakan, udah bagus saya mau melayani Tuhan. Saudara, 2 hari berturut-turut di rumah hanya bisa menangis. Kok Tuhan nggak mempertahankan saya? Kok nggak bantu saya? Saya menggerutu, saya menangis. Saudara, pada hari Sabtu sore, saya lagi berdoa, tahu-tahu saya lagi saat teduh, tahu-tahu saya melihat sebuah putaran video. Yaitu Yesus liwat
Murid-muridnya lagi bilang, siapa yang terbesar? Saudara, apa yang Yesus kerjakan? Yesus kemudian membawa baskom, membasuhi kakinya. Saya pikir, my goodness, saya harus basuh kaki itu pengerjaan. No way. Saya tidak mau. Orang dia yang salah, dia menghina saya. Saya basuh kakinya, no way. Malam itu saya hanya menangis. Minta pertolongan kepada Tuhan. Hari Minggunya, saya percaya karena Roh Kudus yang bekerja di hidup saya, maka saya memampukan diri untuk membasuh kakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua yang negatif harus keluar di hidupmu. Itu ya yang namanya sanctification. Proses pengudusan. Kamu sombong, dirubah jadi Tuhan. Jadi kamu tidak sombong. Kamu kaya, diubah jadi miskin. Semuanya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau membawa kita ke glorification, pemuliaan. Tuhan mau di mana dia berada, kamu juga berada. Sesuai sama Yohanes 14:13 mengatakan, di mana kamu berada, di mana Yesus berada, kita harus berada. Artinya di surga yang mulia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah glorification. Anda harus serupa dengan gambaran Tuhan. Makanya ini tahun Gembala Sidang kita mendapatkan the year of integrity, supaya Anda diproses untuk serupa dengan gambarannya. Sekali lagi saya katakan, diproses serupa dengan gambarannya itu membutuhkan bayar harga. Makanya saya selalu katakan, bukannya saya sombong, bukan. Selalu saya katakan sanctification adalah tanda daripada sebuah gereja. Bagaimana gerejamu menerapkan sanctification-nya? Gereja yang menerapkan sanctification harus serupa dengan Alkitab. Makanya saya terapkan yaitu persis di Alkitab. Senang daging berbicara tidak senang. Tetapi jangan lupa, gembala mempunyai tugas membawa domba-dombanya untuk tatap muka dengan dia. Kalau Anda tidak berhasil membawa, kalau Anda khotbahnya terlalu enak, semuanya sanctified-nya terlalu enak, Anda yang gembala berurusan dengan Tuhan. Tuhan akan tanya, kenapa domba-dombamu tidak ada yang masuk ke surga? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yehezkiel 3 mengatakan, kalau ada yang tidak benar, kamu harus berani mengatakan. Saudara, saya tutup acara ini dengan Wahyu 17 ayat 14c. Siapa yang terpanggil? Saya percaya kita semua terpanggil. Lalu Tuhan mengatakan, Tuhan yang akan memilih. Anda masih ingat 32.000 pasukan Gideon, yang dipilih cuma 300. Jutaan orang keluar dari Israel, hanya 2 yang masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Artinya
Seperti yang wanita Afrika mengatakan, banyak orang Kristen masuk ke jurang neraka. Saya mengharapkan khotbah ini kalian semuanya bisa berubah, mau bayar harga untuk kerajaan. Karena Anda tidak tahu sore hari ini Anda masih hidup atau tidak. Siapa tahu kita ini sore tidak ada lagi. Roh kita menentukan kita ke surga atau kita ke neraka. Saudara yang sudah terpanggil, tinggal sanctification-nya bagaimana. Kalau sanctification-nya lolos, Anda dipilih. Ini adalah haknya Tuhan. Terpanggil, dipilih. Ini bagian kita, yaitu setia terus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri acara ibadah ini, izinkan saya mendengarkan suatu atau menyanyikan bersama suatu lagu yang akan dinyanyikan oleh salah satu penyanyi kita. Saya persilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, terima kasih Bapak untuk message-Mu siang hari ini. Memang message ini agak keras Bapak, tapi bertujuan baik supaya kita umat Kristen semuanya masuk ke surga. Banyak yang masih main-main, tidak takut. Buat apa kita jadi orang Kristen kalau kita hanya main-main? Mendingan kita tinggalkan Kristen kita, menjadi ateis. Toh sama juga nasibnya. Oleh sebab itu, bila Anda terpanggil, izinkanlah Roh Kudus memampukan Anda melewati proses sanctification itu. Sehingga Anda kelak berada di glorification bersama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Bapak untuk message-Mu ini hari. Biarlah kami semua yang mendengar masuk ke alam surga yang mulia Bapak. Bila terjadi sesuatu dengan kami sudah mengerti Bapak. Roh kami menentukan masuk ke surga atau ke neraka. Tubuh dan jiwa itu hanya jenazah Bapak. Oleh sebab itu Bapak, biarlah kami mau bayar harga Bapak. Kami mau setia Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Jamalah kami agar kami terpanggil dan
dipilih, dan modal kami adalah setia terus sampai mati Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, puji nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada lawatan Tuhan hari ini yang sudah memberkati kita semua lewat firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yanto Singkoputra, dengan satu judul yaitu keselamatan dan kesaksian. Saudara, Tuhan mau kita semuanya tanpa terkecuali menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang mau mengalami proses, yaitu yang pertama adalah proses justification atau proses pembenaran. Kemudian proses yang berikutnya adalah sanctification atau pengkudusan, dan yang terakhir adalah proses glorification atau pemuliaan, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Haleluya. Terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Dr. Yanto yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, sekarang marilah kita akan berdoa, baik buat gereja, buat bangsa dan negara Indonesia, bahkan buat semua orang yang memerlukan jamahan dan pertolongan Tuhan. Kita tundukkan kepala saudara. Haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih buat pertolongan dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Bahkan kami sangat percaya Engkau jugalah yang akan menuntun kami semua sampai selama-lamanya. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yanto. Engkau mau pakai Pendeta Dr. Yanto dengan lebih heran lagi, boleh menjala banyak-banyak jiwa, berkati keluarga, berkati gereja, dan berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan, hari ini kami tidak pernah jemu untuk terus berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dan juga buat pemerintah dari pusat sampai di daerah. Tuhan selalu berikan hikmat kepada mereka. Tuhan, kami mohon perlindungan dan belas kasihan-Mu buat bangsa dan negara Indonesia ini. Dari pandemi corona yang kasusnya makin banyak di luar negeri Tuhan, kami mohon biarlah kasus corona makin berkurang-kurang di negara kami ini ya Bapak. Bahkan di mana-mana tempat boleh terjadi pemulihan ya Tuhan, karena pertolongan dan perlindungan-Mu saja. Terima kasih Bapak, haleluya. Kami juga berdoa buat gereja kami GBI Muara Karang, buat seluruh jemaatnya yang sakit Engkau jamah, yang dalam kesulitan Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Dan kepada siapapun yang hari ini mendengarkan ibadah online ini Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus dan selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudara, sekarang marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan kesetiaan dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semuanya yang percaya
dan yang diberkati Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.